Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Luwan Prastio dari Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar ekonomika yang berjudul monopoli dan oligopoli. Sebelum masuk ke materi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yaning Trihapsari MSc karena telah memberi tugas ini dan membuat pengarahan sehingga tugas ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Tanpa berlama-lama, langsung masuk ke materinya saja. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan masuk ke materi monopoli dan oligopoli. Lanjut ke materi pertama, yaitu monopoli. Apa itu monopoli? Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani monos dan polein. Monos berarti satu, sementara polein mengandung makna menjual. Jadi, pasar monopoli adalah satu kondisi di mana hanya ada satu pelaku bisnis atau perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu, dan ada hambatan bagi perusahaan atau pelaku bisnis untuk masuk ke dalam bisnis tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama, jenis monopoli karena hukum. Pasar monopoli ini terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan pasar dan produk yang dilindunginya. Biasanya merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Selanjutnya, yang kedua adalah jenis monopoli alamiah, yaitu pasar monopoli alamiah tercipta dengan sendirinya secara alamiah. Karena pasar yang ada memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya pun terjadi karena satu penjual sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Ya, bisa juga disebabkan karena faktor alam. Untuk selanjutnya adalah jenis monopoli, pasar monopoli masyarakat, yaitu monopoli masyarakat tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh mayoritas bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga jika ada produsen tersebut sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka masyarakat pun akan terus memilih produk tersebut dan sulit untuk berpindah ke produk lain. Dan yang keempat adalah pasar monopoli karena lisensi. Monopoli ini terbentuk karena ada satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten atau lisensi lainnya. Dengan memiliki lisensi ini, maka akan sulit bagi penjual lain yang ingin menjual produk serupa. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, ciri-ciri pasar monopoli adalah hanya ada satu pihak dalam industri. Dalam pengertian, pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang berkuasa. Dalam satu industri hanya ada satu badan yang berkuasa dan bekerja. Dengan demikian, suatu produk baik barang dan jasa dilakukan oleh perusahaan ini bukan dari pihak luar atau pihak lainnya. Lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu tidak terdapat produk pengganti. Dalam arti, perusahaan di dalamnya hanya menghasilkan satu produk saja, sehingga tidak ada produk yang mampu menggantikannya, sehingga tidak mau seorang konsumen harus memilih produk tersebut dikarenakan tidak adanya alternatif lain. Contohnya, aliran listrik yang tidak bisa digantikan oleh produk yang lain mirip dengannya. Untuk selanjutnya masuk ke ciri-ciri yang ketiga, yaitu sulit untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Untuk memasuki pasar monopoli sungguh hal yang mustahil dan sulit.
karena penguasa yang ada di dalamnya berusaha dengan segala cara untuk menghalangi atau membentengi kekuasaan yang mereka miliki dari pendatang baru. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. Ada faktor yang pertama, yaitu mempunyai sumber daya yang unik. Dalam arti adanya perusahaan monopoli tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sumber penting, yakni kepemilikan sumber daya yang istimewa dan unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Di dalam kasus perekonomian, monopoli juga bisa dipicu oleh adanya sebuah perusahaan yang menguasai baik itu bagian besar atau bahkan semua bahan mentah yang ada. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu perusahaan menikmati skala ekonomis. Skala ekonomis yang ada dalam tingkat maksimum dapat dinikmati oleh perusahaan jika di tingkat produksi yang ada di dalam jumlah yang besar. Di saat perusahaan mencapai keadaan biaya produksi minimum, maka jumlah produksi hampir sama dengan permintaan yang ada di pasaran. Sifat perusahaan tersebut bisa memicu menurunnya harga barang apabila produksi semakin tinggi dan ada pada tingkat produksi yang tinggi pula. Kemudian, harganya dibuat serendah mungkin sehingga perusahaan baru tidak akan bisa masuk dan bersaing dengan perusahaan yang berkembang dahulu. Inilah yang memicu munculnya pasar monopoli. Untuk selanjutnya kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu pendapatan hak monopoli dari pemerintah. Tentang peraturan hak cipta dan hak paten. Hak cipta dan juga hak paten merupakan mainan hukum yang manfaatnya adalah untuk menghindari adanya penjiplakan, usaha untuk pengembangan jenis teknologi untuk dapat memunculkan produk baru agar memberi keuntungan bagi perusahaan, sehingga teknologi tersebut dilarang dan pemerintah memberikan sanksi atau hukuman kepada perusahaan yang melakukan penjiplakan tersebut. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Untuk yang pertama adalah kelebihan pasar monopoli. Kelebihan yang pertama adalah bisa melakukan suatu penelitian dan pengembangan produk agar tetap terjaga kekuasaannya. Yang kedua, lebih mudah untuk melakukan kontrol karena kekuasaan yang hanya dipegang oleh satu pihak. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh sangat melimpah karena tidak ada pesaing yang berarti. Yang ketiga, mendorong terciptanya inovasi-inovasi dengan tujuan melindungi kekuasaan yang ada. Selanjutnya, pengembangan perusahaan cepat karena tidak ada pesaing. Untuk selanjutnya adalah kelemahan pasar monopoli atau kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, ketidakadilan terasa di dalam karena hanya satu pihak yang untung. Selanjutnya, sering terjadi pemborosan karena pihak yang berkuasa tidak mempedulikan pengoptimalan dan penghematan biaya produksi, yang penting untung. Tidak ada pilihan bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. Terkesan sering terjadi pemaksaan karena tidak mau konsumen harus membeli produk tersebut. Setelah selesai yang bagian pertama, kita masuk ke bagian ke materi yang kedua, yaitu oligopoli. Apa itu oligopoli? Pengertian pasar oligopoli juga diambil dari bahasa Yunani, yaitu olio yang berarti beberapa dan poli yang berarti menjual. Sehingga sebuah pasar oligopoli merupakan sebuah pasar yang menjual satu produk tertentu namun diisi oleh beberapa penjual yang berbeda. Hanya ada sebagian kecil perusahaan yang mencoba mendominasi pasar dan merupakan salah satu bentuk monopoli, tetapi berbeda sifat, di mana dalam oligopoli kolusi terjadi antara penguasa satu dengan penguasa lain, dan juga
Pasar hanya dikuasai oleh beberapa kelompok pengusaha. Ada kesepakatan antara pengusaha untuk mengalahkan atau mendikte pasar atau konsumen. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama jenis oligopoli murni, yang berarti pada pasar oligopoli jenis pertama atau oligopoli murni, produk yang dijual bersifat homogen dan identik. Pasar oligopoli jenis ini biasanya ditemui pada industri-industri yang menghasilkan bahan-bahan mentah, contohnya industri semen atau produk mineral kemasan. Selanjutnya, jenis-jenis yang kedua adalah oligopoli perbedaan. Berbeda dengan oligopoli murni yang produk yang dijual bersifat homogen. Dalam pasar oligopoli, jenis pembeda produk-produk bersifat heterogen. Produk-produk bersifat heterogen dan bisa dibedakan oleh konsumen. Contohnya, industri motor di Indonesia yang telah dikuasai oleh merek-merek terkenal seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan lainnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama adalah menghasilkan dua jenis produk, homogen dan heterogen. Dalam pasar oligopoli ada jenis produk yang beredar atau diperjualbelikan. Untuk produk homogen biasanya berupa bahan mentah dan bahan baku seperti baja, aluminium, semen, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk produk yang bercorak atau heterogen biasanya berupa barang akhir seperti rokok, mobil, dan sebagainya. Untuk ciri pasar oligopoli yang kedua adalah promosi dan iklan sangat diperlukan. Promosi dan iklan dibutuhkan untuk produk yang bercorak karena tidak ada satu penjual yang berusaha. Dalam pasar ini ada dua tujuan dilaksanakan produksi dan iklan, yakni untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Untuk ciri-ciri yang ketiga adalah keberadaan perusahaan atau produsen jumlah sedikit. Karena sedikit dalam proses oligopoli ini sulit untuk ditentukan. Produsen yang ada pasti lebih dari satu. Namun secara teoritis sulit untuk mengetahui pastinya jumlah produksi di dalam pasar ini. Namun untuk dasar analisis diperkirakan jumlah produsen atau perusahaan yang berkecimpung di dalamnya. Ciri-ciri pasar oligopoli yang selanjutnya adalah kompetisi non harga, hampir sama dengan pasar monopolistik. Persaingan yang terjadi dalam pasar oligopoli tidak hanya harga, namun pelayanan, iklan, dan promosi. Pihak baru sulit untuk masuk ke dalam pasar. Pihak baru yang akan masuk ke dalam pasar ini sangatlah sulit karena perusahaan yang lama atau sudah berdiri sejak dahulu mengerti kualitas dan aspek lainnya. Jadi, untuk perusahaan baru akan sulit untuk berkembang di pasar oligopoli. Selanjutnya, harga konsisten tidak berubah-ubah. Dalam pasar oligopoli, harga yang telah ditetapkan tidak mudah berubah, bisa dikatakan stabil. Karena para produsen merasakan keuntungan dengan penjualan stabil mereka sehari-hari. Selain itu, jika ada kenaikan harga, takut konsumen akan memilih pihak lain atau produk yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama adalah para pembeli mendapatkan kebebasan dan kekuasaan dalam memilih produk. Yang kedua, penelitian dan pengembangan produk sering dilakukan. Yang ketiga, penerapan teknologi yang dipadukan dengan inovasi para produsen akan menghasilkan suatu hal yang baru. Selanjutnya, efisiensi dalam produk yang diperhatikan. Kepuasan konsumen menjadi prioritas. Selanjutnya, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Harga produk menjadi lebih sesuai dengan keseimbangan konsumen. Karena persaingan antara produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga terlalu tinggi.
Selanjutnya, meskipun tidak banyak, tetapi memiliki konsumen yang beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Sekarang masuk ke kekurangan pasar oligopoli. Kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek, sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. Yang kedua, memungkinkan banyak hak paten atas suatu produk tertentu sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk yang sama. Selanjutnya, cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. Selanjutnya, perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih memiliki peluang menikmati skala ekonomis, sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Hal ini tentu merugikan perusahaan di bawahnya atau pendatang baru. Selanjutnya masuk ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pasar oligopoli. Yang pertama adalah skala ekonomis. Pada umumnya, perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini dapat dikatakan dapat membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli, membutuhkan dana yang cukup besar dengan sumber daya yang besar pula. Industri otomotif merupakan contoh industri yang berada di sistem pasar oligopoli. Pada industri otomotif, produksi akan mencapai skala ekonomis bila jumlah produk yang dihasilkan sangat besar. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dan mempertimbangkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang mencurigakan dari perusahaan pesaing. Pada pasar oligopoli, selain harus memiliki modal cukup besar, perusahaan juga dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang pesaingnya cukup kompleks. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang materi monopoli dan oligopoli. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yaning dan teman-teman semua apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan. Saya Ade Ulwan Prastio, mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.